Bang, saya mau nanya, Bang. Eh, apa bedanya berturut-turut dengan tartib ya? Jadi kok dibedain ya? Ya, Sama, coba. Mang. Sama, Oh, sama ya? sama. Eh, Ya. Eh, Ada tambahan, Mang. Mualah sama tartib itu ada bedanya. Ada sebentar, bedanya. sebentar. Mang, ini Mang Soleh, sebentar. Mang Ayub dulu, Mang. Coba, matiin dulu. Iya. Mualah itu kalau biasanya saya terjemahkan tuh terus menerus gitu. Jadi tidak ada jeda gitu. Mualah itu terus menerus. Kalau tertib itu sesuai urutan gitu. Itu aja mungkin bedanya. Mangga Mamang yang lain. Oke, saya tambahkan ya, Mamang. Ya. Kalau di Imam Syafi'i, mualah itu tidak disebutkan sebagai rukun. Tetapi lalu diterangkan di dalam kitab takrib itu, mualah itu terus-menerus dengan batasan terus-menerusnya itu posisinya. Misal gini, Mang, dalam gambaran, niat dan membasuh muka itu saya kerjakan di musola. Lalu karena air musola habis, untuk tangan, saya posisi di rumah. Lalu untuk berikutnya, saya posisi di masjid. Nah, yang disebut dengan walah, indas syafi'i, itu masih sah wudhunya selama air yang di anggota pertama belum kering. Itu kategori mualahnya masih terhitung. Tapi kalau sudah kering, tidak bisa. Nggak kena itu. Jadi kalau mualah itu berhubungan dengan lanjutannya, kalau tertib urutan. Lanjutannya itu jedanya seberapa lama boleh gitu karena air cukup hanya untuk muka saja misalnya. Nah itu kaitannya mualah dengan tertib. Kalau tertib urutan, kalau mualah saya sepakat dengan Mang Aib, terus menerus itu jedanya jangan terlalu panjang sampai air di anggota yang pertama kering. Oke, itu Mang yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau lanjut tanya boleh ya? Ini kejadiannya itu praktek. Tuh kadang saya kan pergi-pergi ya. Memang itu dalam hati saya. Misalnya saya ngelihat airnya itu kok kotor ya. Yang ada itu maksudnya saya biasanya ngambil rukunnya aja. Jadi saya khawatir sendiri, kan ada kita harus berkumur, terus nyedot di hidung gitu ya Bang ya. Tapi kadang saya tuh ngelihat, wah ini kok airnya kok kotor ya kayaknya. Saya nggak lakukan itu. Itu hati saya tuh, itu sah nggak ya? Hati saya tuh suka memperhatikan airnya dulu gitu. Airnya tuh kalau misalnya kan di mana itu kan suka kotor ya. Itu aku suka begitu. Itu gimana ya Bang? Gitu. Silakan. Ada yang bisa menjawab nggak atau sharing ke saya coba? Eh, Silakan. mohon maaf tadi Mang Kiai Soleh sama Mang Kiai Aibun Yakin, saya sepakat terkait masalah tertib dan mualah ya. Tertib itu berurutan, kalau mualah itu berturut-turut gitu. Iya. Jadi tadi saya agak ini sama Mas Yatno, jadi Ya. mualah itu berturut-turut, kalau terima kasih. Silakan Bang. Yang saya itu tadi. Walaupun kan misalnya dua kula gitu kan, kadang saya meragukan dalam hati saya itu karena itu kaitan dengan mulut sekalian semuanya kan. Makanya saya ambil yang fisiknya aja. Ya, gimana menurut Mang Hasan tuh mau menjawab tuh kayaknya. Mangga. Ya boleh. Yang penting kan rukun yang 4 itu kan bisa terpenuhi. Jadi mulai wajah, tangan, kaki, kepala dan kaki selesai. Intinya seperti itu. Tapi yang lainnya kan sunnah, kayak berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan lain sebagainya itu kan sunnah. Termasuk doa-doa pun yang ada dalam basuhan itu, dalam setiap basuhan itu kan juga sunnah sebenarnya. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Adhkarun Nawawi, itu sebenarnya nggak ada tuntunan dari Rasulullah, tapi itu kesepakatan ulama bahwa setiap
kita membasuh anggota badan ketika wudhu itu disunahkan baca doa-doa tertentu. Dan sehingga kesepakatan ulama menyimpulkan bahwa meskipun ini tidak ada tuntunan hadis dan lain sebagainya dari Rasulullah, tapi itu tetap disunahkan untuk dilakukan. Tapi ya nggak semuanya kita juga hafal kan seperti itu. Tapi yang pasti yang paling disunahkan ada tuntunannya itu doa setelah wudhu. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud saya begini, Mang. Saya mengambil, kan ada air suci mensucikan itu ya. Saya ngambil ukurannya biasanya. Kalau itu pancuran berarti kan sudah pasti ya. Kalau kadang kalau lagi menggenang kan kita itu ukurannya aja. Saya kan jijik juga ya kalau kotor gitu. Ya, maksudnya ya, nah itu aku sebenarnya mau ngomong begitu, cuman ya kadang-kadang kan kita ya di suatu, saya sering sekali tuh soalnya kan kerjaan saya ngeluyur, jadi menemukan gitu dan saya ya udahlah ini kayaknya suci nih karena dari sisi ukuran warnanya, cuman kadang-kadang kalau saya nggak tega untuk berkumur dan tega gitu, kira-kira bagaimana ya, Mang? Apakah niat saya itu sudah wudhu saya jadi sah atau enggak, atau niat saya jelek gitu. Kalau wudhunya sah, itu kasusnya sama dengan saya ketika ada di kayak di kesekolahan saya kan seperti itu. Itu airnya memang asin. Airnya asin, ya jadi kadang-kadang kumur-kumur juga nggak tega ke ininya seperti itu. Ya, itu kadang-kadang gitu lah. Iya. Nggak tega gitu. Iya. Yang penting kan rukunnya terpenuhi, udah selesai. Paling nanti kira kekurangan di sunahnya saja. Ya. Itu mungkin. Monggo yang lain. Ya. Mungkin Mang Karna mau ini, coba Mang Karna. Ya, Mang Yatno, mungkin saya nambahkan, kalau untuk air yang 2 kula paling sedikit itu kan jadi suci walaupun memang ada kadar-kadar menurut fisik kelihatan seperti kotor. Namun syaratnya jangan 3-3-nya. Jadi yang 3 itu pertama warnanya. Warnanya berubah. Itu umpama warna berubah dipenuhi. Kemudian rasa juga berubah dipenuhi. Kemudian bau juga berubah dipenuhi. Nah, kalau 3-3-nya dipenuhi, itu maka menjadi tidak suci. Tetapi kalau cuma warnanya, kan kalau air kotor itu banyak, tetapi oleh karena mungkin banyak debu atau banyak dedak-dedak atau banyak campuran airnya itu jadi kelihatan kotor seperti kita temukan umpama air di sawah atau di sungai yang sedang banjir. Airnya kan kelihatan tidak jernih, menjadi kotor. Nah, kalau itu kan berubahnya cuma dari warna. Itu masih mensucikan, suci mensucikan. Kemudian air laut kan bening airnya, cuma rasanya asin itu. Nah, itu kan masih suci mensucikan. Kalau jelas, kalau air laut itu kan memang keterangannya air laut suci mensucikan. Tetapi kalau ada air yang berubah warnanya, kemudian berubah juga rasanya, cuma 2 dipenuhi, masih suci mensucikan. Namun demikian kalau 3-3-nya berubah, sudah warnanya berubah, kemudian rasanya berubah, kemudian baunya juga sudah bau, itu sudah tidak mensucikan lagi. Demikian Mang Yatno tambahan. Terima kasih masukannya. Jadi saya boleh ya itu ya berarti. Bahkan di masjid-masjid juga suka lihat saya kotor airnya. Saya nggak tega. Kalau sungai misalnya kan saya sering misalnya di sungai gede. Saya nggak berani kalau di sungai kumur-kumur dong. Wah, sungai sekarang banyak orang buang air besar di situ kan. Saya nggak. Saya biasanya rukunnya aja, mohon maaf. Ada lagi yang perlu di itu?
Mang Solihin, Mas Yatno, Oh, ngajung. silakan Mang Solihin. Nah, ini Mang Solihin ini pembicara tetap kita ya. Kita harus pelihara. Bagaimana caranya nih ya melihara dia? Cang-cang. Dengar tetap saya, Bang. Oh, enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya aja ini berkaitan dengan wudhu ya. Ada saya temukan tentang membaca basmalah di awal wudhu. Nah ini bagaimana? Kan kalau setahu saya selama ini itu tidak dimasukkan rukun juga tidak, atau mungkin ada ikhtilaf di antara ulama tentang sunnah, wajib atau mubah atau apa bagaimana tentang membaca basmalah di saat awal wudhu. Ya, makasih. Silakan. Silakan yang mau menjawab. Tunjuk tangan. Ya, Mang Mumu. Silakan Mang Mumu. Bentar Mang Mumu. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti dari para ustadz dan Mamang Kile yang lain yang bisa menambahkan. Kalau menurut saya, Mang Ahmad Solihin, Bismillah itu hadis secara umumnya kan kullu amrin dzibalin gitu ya. La yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Jadi setiap perkara yang penting, yang bagus, kalau tidak diawali dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Nah, wudhu kan termasuk istilahnya perbuatan yang sangat baik karena itu menjadikan sah atau tidaknya sholat. Maka anjurannya tetap sunnah mengawali dengan basmalah. Cuman permasalahannya bagaimana kalau kita wudhunya di toilet begitu ya. Di toilet maka Syekh Nawawi Al-Bantani itu tetap anjurannya sunnah membaca basmalah, cuman jangan dijaharkan, jangan dibunyikan begitu ya. Membacanya di dalam hati. Jadi yang saya tahu seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang nambahkan? Oh, Ya, silakan. Oh. Ya memang seperti itu, tapi itu masuknya ke dalam kesunahan dalam berwudu seperti itu pada Pak yang dikatakan Mang Mumu tadi. Tapi yang karena ini basmalah ini ya nyambungnya kayak ini. Jadi ada perbedaan pendapat juga antara Bismillah itu bisa dibaca sebelum salam atau enggak kan seperti itu. Karena di hadis lain assalamu qoblal kalam. Jadi salam itu ketika kita khutbah atau kita memulai permulaan itu harus salam dulu bukan dengan perkataan lain. Nah, sementara hadis yang lain kullu amrin dzibain la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar dan lain sebagainya. Tapi dalam hal wudu itu memang disunahkan. Nah, mungkin dari Mang Adi Soleh dan Mang Mumu ada yang menjelaskan pertanyaan saya kan nih. Jadi dua hadis yang seolah-olah ini berlawanan gitu kan. Makanya ada yang qoti pokoknya tidak boleh. Salam itu harus tetap salam, tidak boleh didahului dengan bismillah. Sementara perkataan lain pendapat lain boleh didahului dengan bismillah dengan keumuman hadis ini. Nah, mungkin ada referensi yang lain dari Mang Mumu, Mang Adi Soleh dan Mama Kiai lainnya. Monggo. Silakan. Silakan Mang Aib. Kalau saya sih untuk KP ini ya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mang Mumu ya, bahwa kalau misalnya kalau sebelum salam itu kalau mengikuti tadi sebelum salam, sebelum kegiatan yang baik itu mengucapkan bismillah. Nah, karena ada al-kalam. Nah, itu bismillahnya di dalam hati gitu kalau saya gitu.
Jadi untuk menyikapi itu, jadi bismillah tapi tidak dalam hati. Terus seperti di dalam di kamar mandi juga kan sama ya. Juga seperti kita mau ke kamar mandi itu kan pemainnya untuk dikatakan wal hobais. Nah, guru saya mengajarkan baca bismillah dulu, cuma hati. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Ya, saya kira cukup ya